Oke, saya rekod dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Terutama Nanda, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Terakhir kita membuat materi atau menjelaskan materi berkaitan dengan firewall. Untuk selama pandemi ini mungkin kita lebih banyak ke teoritis, kemudian nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk praktek, nanti kita akan mulai praktek menggunakan mikrotik, kemudian membuka Winbox dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah materi firewall, kita akan lanjutkan materi bandwidth, dan materi terbaru kita hari ini adalah materi bandwidth. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, agar ilmu yang kita bagi, kita sharing, bermanfaat buat kalian. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, Nanda masih stay di situ ya? Ya. Oke, ini muridnya cuma Nanda dok. Oke, nanti saya share di YouTube lah. Oke, di tampilan Anda sudah seperti ini, Nak? Sudah ada slide-nya, Bapak? Ya. Oke, ya sudah. udah. Ya. Oke. Materi kita sudah menyelesaikan semuanya di administrasi infrastruktur jaringan. Ketika saya akan ulang lagi, ketika kalian kelas 11, kalian sudah belajar tentang VLAN. Contoh-contohnya menggunakan virtual local area network. Kemudian kita juga belajar tentang routing, proses routernya seperti apa, kemudian router dinamis, kemudian router statik. Nah, internet gateway ini agak sedikit kita terkendala karena masa pandemi. Nah, selama kelas 12 kita cuma membahas ini. Saya akan ulangi sekali lagi, yaitu firewall jaringan. Kemarin kita sudah sedikit memahami bahwa firewall itu identiknya dengan tembok api ataupun perlindungan dalam setiap PC, jaringan ataupun apapun itu. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang manajemen bandwidth. Saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen bandwidth karena saya anggap firewall sudah kelar, tinggal kita mempraktekannya saja. Kemudian yang ketiga adalah load balancing. Nah, ini load balancing ini akan saya juga terangkan, tapi setelah manajemen bandwidth. Kemudian yang terakhir adalah proxy server. Oke, kelihatan ya, Nan? Tampilannya ya. Oke, terima kasih, Nan. Oke, VLAN saya anggap cukup. Kemudian saya akan lanjut ke langsung karena firewall kemarin kita sudah memahaminya, sudah saya keluarkan juga di UTS. Tapi sayang ada masih banyak kelas 12 yang belum mengikuti UTS. Ada berapa? Ada 4 atau berapa? Saya lupa. Kalau data terakhir berapa, Nan? Berapa, Nak? Gimana, Pak? Kalau yang tidak mengikuti PTS kemarin berapa? Yang saya share. Ada 4? 2 kayaknya. 2 ya? Ya. Oh ya, 2 ya. Sinta sama itu doang ya? Oke, karena Sinta kemungkinan juga ada kerjaan ataupun kesibukan lain lah. Tapi just no problem. Saya membuat anak-anak saya, walaupun tidak seperti ini, saya berusaha untuk membuatkan video dengan harapan saya anak-anakku semuanya juga masih tetap bisa belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, hari ini akan saya terangkan sedikit mengenai tentang manajemen bandwidth. Nah, kita akan memberikan penjelasan tentang apa sih bedanya bandwidth sama throughput. Kita sering kenal dengan kata-kata bandwidth, kita sering kenal dengan kata-kata throughput juga. Itu adalah salah satu bentuk bahasa yang selalu ada dalam kita mempelajari sebuah jaringan. Oke, saya mulai dari limitasi bandwidth sederhana. Pada dasarnya gini, cara yang paling mudah untuk melakukan queue pada router OS, intinya dalam mikrotik nanti akan ada pembatasan bandwidth. Logikanya sederhana, seperti ini. Dalam bandwidth itu kita mengenal itu ada 2, yaitu throughput dan bandwidth. Kalau throughput itu adalah ibaratnya adalah, kalau analogi sederhananya adalah perbandingan jalan dengan mobil.
Kalau ada jalan, kemudian ada mobil, nah itu perbandingannya. Nah, mana yang throughput, mana yang apa? Mana yang throughput, mana yang mobil. Nah, kita akan analisis. Nah, kalau yang throughput itu adalah yang jalannya. Kemudian yang bandwidth itu adalah yang mobilnya. Nah, tapi analogi sederhana ini akan saya contohkan seperti ini. Saya stop screen dulu deh. Ya. Stop screen. Oke, saya gambarnya saya ambil alih. Oke, kelihatan ya, Nan? Oke. Lagi muter, Pak. Lagi muter ya. Oke, perbedaan bandwidth dan throughput deh. Nah. Ya. Nah, analoginya gini. Jadi kita punya analogi gini. Ini adalah sebuah jalan. Throughput adalah data paket yang sering kita punya limitasi di situ. Tapi bandwidth itu adalah salah satu analoginya kalau nggak jalan ya mobile atau mobilnya. Nah, analogi sederhananya adalah ibaratnya data ini adalah data yang akan kalian dapatkan. Misalkan kalian membeli paket data 1 GB misalkan dalam sebuah provider atau internet service provider yang ada di Indonesia, misalkan yang di Telkomsel, yang di Indosat dan lain sebagainya, kalian beli paketnya. Nah, kalian akan dibatasi seberapa maksimal bandwidth yang harus kalian dapatkan, apakah dedicated atau enggak, atau misalkan 1 Mbps per second ataupun lebih dari itu. Nah, analogi sederhananya adalah bandwidth itu adalah jalan tepinya dari dalam, kemudian mobil ini adalah data dari bandwidth itu, kemudian throughput itu adalah aliran data, kecepatannya. Jadi, ibaratnya adalah mobil yang di anak panah ini adalah datanya, jumlah datanya, kemudian bandwidth ini adalah jalannya. Jadi semakin jalannya semakin lebar, maka mobil juga akan punya kecepatan yang cepat. Jadi bisa lebih cepat kalau jalannya itu cepat. Nah, analoginya lagi adalah kalau jalannya itu sempit, maka mobil itu tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, itu perbandingan antara throughput dan bandwidth. Oke, ketika satu paket data itu dikirimkan, maka menggunakan sistem with 1 second atau per 1 detik. Per 1 detik. Jadi kecepatan dari mobil ini sampai ke tujuan itu dihitung per detiknya, per second-nya. Berapa? Nah, itu makanya ada istilah kilobyte per second, karena kecepatan yang bisa diukur adalah kilo, maka kecepatannya terakhirnya adalah second atau per detik. Kemudian throughput jika mempunyai 5 data, kalau mempunyai 5 data misalkan, ini ibaratnya satu data ya, satu data yang sudah akan dikirim dari start di sini. Kalau kita mengenal teknologi layanan jaringan di sini berarti adalah sender, di sini receiver atau pengirim. Kemudian kalau misalkan dari start sampai dari sender ke receiver misalkan, kita cuma punya paket data 1 misalkan. Kemudian throughput-nya misalkan kita punya paket data 5. Bagaimana dengan waktu yang harus dipergunakan? Maka kalau punya paket 5, berarti jalan itu akan dibagi 5. Semakin banyak data yang dibagi, maka kecepatan mobilnya, kecepatan datanya juga akan mengalami pengurangan. Jadi analogi sederhananya adalah semakin panjang bandwidth yang diberikan atau semakin banyak bandwidth yang diberikan, maka membuka kemungkinan, membuka jalan data untuk sharing jauh lebih besar. Kalau semakin banyak datanya, maka data throughput-nya juga menampungnya juga cukup besar. Tapi kalau paket bandwidth-nya jalannya kecil, maka throughput-nya juga akan saling bergantian. Misalkan kalau ini 5, ini akan dibagi 5 tuh. Dibagi 5, ini diperbesar dibagi 5. Jadi kecepatannya jauh lebih kecil. Maka
Lebih baik gimana, Pak? Lebih baik throughput-nya yang kecil, bandwidth-nya yang besar. Maka paket datanya ini yang kecil atau yang sesuai dengan paket data yang sudah diberikan, tapi bandwidth-nya besar atau jalannya lebih besar. Semakin besar jalan, maka ruang untuk menampung paket data juga akan semakin banyak. Kalau toh itu punya satu, berarti kecepatannya yang semakin lebar berarti kan semakin cepat. Kalau semakin sempit akan semakin kecil kecepatannya. Oke, mungkin analoginya sesederhana itu. Oke, terima kasih Alvin yang sudah bergabung. Mungkin itu analoginya, tetapi pengertiannya saya akan kembali di sini. Saya share screen lagi deh. Dari tadi manajemen bandwidth. Oke, limitasi bandwidth. Limitasi itu adalah pembatasan dari bandwidth yang paling sederhana. Kalau tadi saya ibaratkan bandwidth dan throughput adalah jalan dan mobil, perbandingan jalan dan mobil, maka limitasi bandwidth adalah pembatasan jalan. Pembatasan jalan. Caranya paling mudah adalah menggunakan queue dari router OS. Kalau kalian belajar tentang router, nanti akan saya berikan contoh bagaimana router itu bisa membatasi untuk orang yang menggunakan bandwidth tertentu atau maksimal tertentu bisa kita kendalikan dengan menggunakan router misalnya Winbox atau apapun itu. Kemudian dengan menggunakan simbol queue di sini. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address. Kalau kalian masih ingat bagaimana kita menginisialisasikan atau memberikan nama PC, itu harus ada IP address-nya, ada klien, ada server. Maka kita kalau menggunakan batasan bandwidth, kita sebagai servernya. Kemudian yang diberikan ke klien berdasarkan IP klien. Misalkan gini, misalkan sering saya contohkan bahwa misalkan kalau kalian punya warnet ataupun punya lab kecil misalkan, atau kamar kalian terbagi misalkan, kamar 1, 2, 3 ingin tersambung dengan LAN, kemudian kamar 1, 2, 3 itu hanya saya batasi bandwidth-nya 1 kilobit per second misalkan. Yang selebihnya dibuat saya karena mungkin penggunanya paket datanya jauh lebih banyak saya. Maka bandwidth-nya bisa kita turunin tuh dari kamar 1, kamar 2 kita bisa limit di situ. Hanya boleh separuhnya saja bisa. Dan selebihnya kita atur di situ. Nanti akan ada itu deh. Ada pelatihan di situ deh. Kalau misalkan selama pandemi ini masih belum kelar, nanti coba saya komunikasi untuk praktek di lab deh. Apakah diperbolehkan atau tidak? Karena kalau kita teoretik seperti ini mungkin akan sulit untuk mengetahui. Nah, tadi banget ya. Saya sempat itu karena mungkin kelas 12 ekstra ya, hanya orang-orang tertentu ya sering buka, kemudian sering melihat videonya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk praktek kita harus ke lab. Jadi karena ini masa pandemi saya harus teoritisnya dulu. Tapi nanti kalau misalkan pandemi bisa dikloter untuk ke lab, maka kita akan manfaatkan itu karena harus menggunakan router serta paket ISP-nya. Oke, mungkin sederhananya situ. Jadi bandwidth itu bisa kita limit lah, kita batasi. Oke, terima kasih yang sudah hadir di pelajaran AIJ ini. Nanti akan saya upload ya di YouTube. Kemudian yang kedua adalah metode pembagian bandwidth share-nya. Nah, bagaimana cara membaginya agar kita sesuaikan dengan kebutuhan. Selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth, fix seperti apa contoh sebelumnya, jadi bandwidth itu bisa tetap. Jadi misalkan kalau kamar 3 itu dibutuhkan 50 megabit per second, selebihnya itu cuma kamar 1 ya diberikan 1 kilobit per second, kamar 2 diberikan 1 kilobit per second, maka dia juga akan mempunyai bandwidth fix-nya, jadi tidak lebih dari itu. Pada contoh sebelumnya, misalkan gini, kita juga bisa memanfaatkan simple queue untuk melakukan pengaturan bandwidth share dan menerapkan limitasi bertingkat.
Kemudian konsep limitasi bertingkat bisa dibaca ketika dibaca pada artikelnya tentang mikrotik. Nah, ini yang susah. Kalau kalian tidak apa namanya praktek mungkin akan susah karena ada yang sudah bisa menggunakan Winbox, pernah menggunakan Winbox, terus kemudian pernah menggunakan router, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, Nanda, Peter, sama Alvin sudah pernah? Router doang, Pak. Winbox router. Oh, router doang. Router itu perangkatnya, Nan. Jadi kalau kata router tahu ya, yang pokoknya yang perangkat itu kalau ada switch, kemudian hub, nah itu salah satunya. Tapi kalau Winbox itu perangkatnya yang untuk mengatur semua manajemennya, termasuk memblokir. Nah, itu kita harus kalau enggak itu susah ya. Tapi setidaknya kita punya pondasinya lah, kita punya pondasi. Kalau kemarin kita belajar firewall misalkan. Nah, firewall itu adalah perlindungan jaringan. Jadi kalau misalkan kita nggak mempraktekkan di situ, ya susah. Termasuk mau ponsel kalian juga akan mempunyai perlindungan. Termasuk antivirus itu masuknya apa. Kemudian proteksi terhadap OS itu apa. Ada firewall-nya. Tetapi kalau kita misalkan seperti ini juga menyesuaikan saja lah. Tapi harapan saya, anak-anakku semuanya, materi kedua bandwidth ini kalian harus menambah literasinya sendiri. Sesibuk-sibuknya kalian, misalkan bekerja, ataupun membantu orang tua, ataupun di rumah, ataupun apapun itu, yang sifatnya tidak bisa keluar rumah, kalian bisa eksplorasi sendirilah. Menambah referensi, googling, di situ. Yang penting kalian punya dasarnya. Toh, kalau suatu saat pekerjaan kalian itu tidak linear terhadap jaringan, setidaknya kalian punya ilmu jaringannya dulu secara sederhana. Mungkin itu. Nah, saya lanjutkan ya, mungkin tidak lebih dari ada perhitungannya teman-teman semuanya. Ini tinggal 10 menit. Oke. Nah, gini, saya contohkan gini. Sebetulnya bandwidth dan throughput itu kita belajar menghitung. Bagaimana kita punya kapasitas yang kita prioritaskan. Logikanya seperti ini, nah. Logika sederhananya adalah, misalkan gini, kalau kita punya 3 kantor atau 3 divisi misalkan, kalau di bagian sekolah misalkan di ruang kepala sekolah misalkan, kemudian yang kedua adalah ruang kelas kita misalkan, yang ketiga adalah ruang guru. Nah, kalian bisa meminimalisir atau memanajemen mana yang lebih prioritas, paket data yang lebih banyak yang lebih mana, apakah kelas kita diberikan lebih banyak ataupun guru yang di lebih banyak, maka ada ID-nya. Makanya kalau kalian ke tempat hotspot tertentu ataupun kafe-kafe itu kan ada itu ya, ada wifi-nya ya. Kalau ada wifi-nya biasanya kalian itu diberikan password. Setelah akses biasanya kalau ada manajemennya di situ biasanya ada limitasinya. Limitasinya berfungsi seperti apa? Misalkan gini, kalau dalam satu kafe itu bisa menampung 50 customer, maka analogi sederhananya adalah 50 customer itu akan membawa 50 gadget misalkan. Ini gambaran kasarnya. Kemudian 50 gadget itu akan nyambung di wifi yang sudah disediakan kafe. Ketika tidak ada manajemen, maka hanya orang-orang tertentu, device-device tertentu yang bisa terkoneksi stabil terhadap wifi itu. Makanya dalam wifi itu harus ada manajemennya. Misalkan kalau diberikan 100 megabit per second, maka kemudian dibagi semua customer tanpa server ya, customer atau pengunjung, maka bisa di manajemen dibagi rata setiap pengunjung itu dibatasi 2 megabit per second ya, berarti ya. Kalau 50 kita punya kecepatan 100 megabit per second, kemudian dedicated misalkan. Kemudian 50 pengunjung itu datang bersamaan misalkan. Kalau datang bersamaan berarti 100 dibagi 50 berarti maksimal yang diberikan ke customer yang secara merata adalah 2 megabit per second gitu ya, atau 2 kilobit per second lah. 2 kbps misalkan. Nah, itu perhitungan kasarnya, tapi kalian punya manajemen sendiri. Nah, manajemen bandwidth dan throughput itu salah satunya belajar itu, teman-teman semuanya atau anak-anakku semuanya. Jadi kita mengkalkulasi siapa sih yang boleh misalkan kalau kalian tethering juga sama.
bisa dibatasi. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya gini deh. Kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 12 kilobit per second. Ini gambaran kasarnya anak-anakku semuanya. Ini biasanya yang diberikan di umum lah. Untuk digunakan 3 klien. 3 klien. Maka konsep sederhananya perhitungannya gini. Dalam keadaan semua klien melakukan akses, berarti kan ada 3 klien atau 3 customer. Ya kan? Melakukan akses atau login, maka masing-masing klien ini akan mendapatkan 128 kilobit per second karena 512 itu sudah dibagi 3. Sama, tadi kita punya 100 misalkan. Kemudian ada 50 customer datang bersamaan. Maka 100 megabit per second itu dibagi 50, kemudian kita dapat 2 kilobit per second untuk setiap klien atau setiap device yang login. Nah, itu gambaran dasarnya. Kalau dicontohkan di sini adalah 128 kilobit per second. Kemudian yang kedua adalah jika hanya ada 1 klien sekarang. Kalau ada 1 klien, ya utuh. Utuh. Karena kan tidak ada manajemen, berarti ya kita punya akses utuh berarti di sini. Kalau batasnya adalah 512, maka 1 klien itu ya langsung 12. Tapi biasanya kalau kita di kafe seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi semakin banyak pengunjung maka akan semakin dibatasi. Tetapi kalau sedikit pengunjung, misalkan kalau kafe itu sepi misalkan, cuma ada 1 orang, ya kalian akan mendapatkan utuh, misalkan utuh paket bandwidth-nya itu diberikan utuh. Misalkan kalau 512, maka kalau datangnya cuma 1 berarti ya 512 itu buat device yang login pertama kali itu. Karena nggak ada device lain misalnya. Kalau ada device lain ya dibagi-bagi nanti. Nah, itu salah satunya belajar itu. Kemudian yang ketiga adalah jika terdapat beberapa klien, tidak semua klien misalkan. Tidak semua klien. Misalkan kalau tadi 3, kemudian ada 2 misalkan. Yang 1 kan nggak login ya, melakukan akses. Maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke jumlah yang klien yang aktif. Kalau analogi sederhananya, kalau di sini dicontohkan di sini adalah misalkan kalau 3 device, kemudian login bersamaan, tiga-tiganya ini login, maka 512 ini akan dibagi 3. Dibagi 3. Kemudian kalau sudah dibagi 3, maka setiap device mendapatkan jatah 128 kilobit per second. Oke. 128 kilobit per second akan dibagi 3, setiap device akan mendapatkan itu. Nah, kedua, kalau misalkan 3 device ini kemudian yang diaktifkan cuma 1, berarti 512 itu utuh untuk 1 device. Nah, 1 device. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada 3 device, kemudian yang aktif cuma 2 misalkan, maka 512 ini akan dibagi 2 oleh device yang sudah login itu. Analoginya sesederhana itu sebetulnya untuk memahami sebuah konsep bandwidth. Apakah kalau kalian punya kafe ataupun di rumah ataupun toko ataupun apapun itu, kalian agar orang itu betah standby di situ buat mabar misalkan, kalian cuma batasi penggunanya seperti itu. Nah, tapi untuk pembatasan itu yang sulit. Nanti akan saya kalau perhitungannya kita jelas lah. Kalau misalkan kalau gini, tadi kalau di sini kan perhitungannya jelas ya. Kalau misalkan 512 akan dibagi 3 klien, maka setiap klien harus mendapatkan 128 kilobit per second. Kemudian kalau cuma 1 berarti utuh 512. Kalau misalkan cuma 2 berarti 512 dibagi 2 klien. Nah, itu sederhananya. Tetapi implementasinya kalian harus masuk ke Winbox dulu, mempraktekkan dulu kan gitu. Nah, itu yang kita agak sedikit susah kesusahan. Tapi setidaknya kita punya konsep bahwa setidaknya kalau kita membagi sebuah bandwidth atau jalan, tadi analoginya jelas ya. Perbedaannya bandwidth dan throughput adalah kalau bandwidth itu adalah analoginya adalah jalan, maka kalau throughput adalah mobil atau datanya. Semakin panjang atau semakin lebar bandwidth yang diberikan ke kita, maka kecepatan datanya juga akan mengalami
pembesaran atau besar kecepatannya untuk sampai. Mungkin itu anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan. Sedikit agak singkat memang. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin kalau ada pertanyaan misalkan dari Nanda atau Peter atau Alvin, silahkan ditanyakan. Ini baru pertama kali ini ya, selama kelas 12 ya, untuk pembelajaran langsung ya. Selebihnya saya cuma buatkan itu ya, buatkan video kalian nonton. Saya nggak tahu kalian bener-bener nonton atau enggak. Tapi viewersnya itu cuma saya lihat 14. Berarti kan indikasinya itu pun saya buka 2 kali, berarti hanya 12 misalkan. Kan analoginya sederhana itu, karena YouTube ada YouTube analisisnya kan. Siapa saja yang buka gitu. Makanya saya pantau siapa yang sudah melihat atau yang belum. Nah, yang sudah melihat pun pasti di-skip karena pakai datanya yang kalian sudah mendapatkan bantuan pakai data belum, Nak? Sudah, Pak, kalau saya. Saya ambil. Sudah ya? Alvin sudah, Vin? Sudah. Peter sudah? Belum, Pak. Peter masa belum, Ntar? Belum ya? Belum, Pak. Belum tahu. Biasanya itu, kalau di Zoom, kalau untuk conference, itu kalau siswa itu kayaknya free deh. Kalau untuk paket ini deh. Kalau yang sudah paket, Bapak itu kan dapat 50 ya? Dapat 50. Kalau dapat 50 itu 5 giganya itu buat paket data biasa, jadi 24 jam seperti itu. Tapi selebihnya 45 itu ya kayak conference gini anak-anakku semuanya. Jadi kayaknya kalau Zoom, kemudian kalian Zipper dan lain sebagainya, kalian masih free lah untuk pakai datanya karena dibantu. Oke, ada pertanyaan untuk memahami konsep bandwidth dan throughput? Nanti akan saya lanjutkan deh. Kita slide-nya cuma 3. Nggak ada? Peter nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Nanda juga nggak ada ya? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Pembelajaran daring ini agak sedikit singkat. Ini sudah saya record. Nanti pastikan kalian pantau di YouTube dan teman-teman bisa memahami untuk pembelajaran materi kedua, yaitu bandwidth dan throughput. Saya anggap kalian bertiga sudah paham tentang firewall. Jadi kalau misalnya dasarnya aja, firewall itu apa, itu sudah saya keluarkan semuanya di PTS, walaupun agak sedikit itu ya, suruh gambar juga dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa lah, itu buat refresh, karena saya tidak menuntut kalian itu harus penuhnya memahami, setidaknya saya tanggung jawabnya adalah memberikan ilmu kepada kalian. Semoga kalian bisa memanfaatkan itu. Tetap semangat anak-anakku semuanya, tetap sehat Nanda, tetap sehat Peter, tetap sehat Alvin, dan semuanya kelas 12. Selama pandemi ini jaga kesehatan semuanya dan keep healthy lah ya. Jangan sampai ada yang berita buruk kepada kita, ada yang kena dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita ketemu lagi dan face to face, kita praktek dan lain sebagainya, menikmati suasana sekolah yang hampir 4 bulan ini menghilang lah. Gitu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali yang sudah hadir, Alvin, Peter, Nanda, dan lain sebagainya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Pak. Oke, izin live ya. Ya, Pak.